Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya Kakak Hilman Abdurrahman. Kali ini akan membahas mengenai pengetahuan kepramukaan. Nah, sebelum kita menyimak videonya, kakak ingin mengajak kalian untuk tepuk pramuka terlebih dahulu ya. Bareng-bareng bersama kakak ya. 1, 2, 3. Sip ya. Sekarang coba kalian lakukan sendiri ya. 1, 2, 3. Oke, bagus ya. Kakak sangat bangga kalian bisa tepuk pramuka. Nah, sekarang simak video dari kakak ya berikut ini. Cekidot. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja pembelajaran kita mengenai pengetahuan kepramukaan. Nah, sekarang kita akan belajar mengetahui mengenai pengetahuan kepramukaan. Sebelum kita ke materi, kakak ingin kalian mendengarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Mars Gerakan Pramuka. Yang mana lagu ini merupakan lagu perjuangan mengenai gerakan pramuka. Nah, kalau kalian ingin atau sedang menjadi anggota pramuka, mungkin kalian pernah mendengar lagu ini. Kalau ada yang bisa, kita nyanyi bersama. Kalau belum bisa, kita dengarkan saja terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, kita mulai saja ya lagunya. Bapak play dulu lagunya. Kalian kalau sudah bisa silahkan bernyanyi di teksnya, di layar sudah ada liriknya. Kalau belum mengetahui pun kalian boleh mengikutinya saja atau mendengarkannya saja ya. Kakak mulai ya. Sebagai wahana kaum muda.
Oke ya, itu tadi Mas gerakan pramuka. Nah, nanti kalau kalian ingin mengetahuinya lebih lanjut mengenai Mas gerakan pramuka, Bapak akan kirim itunya, PowerPoint-nya, nanti bisa di play atau kalian juga bisa klik di YouTube mengenai Mas gerakan pramuka, di sana juga tersedia ya. Oke, lanjut saja ya. Sekarang kakak akan bertanya terlebih dahulu, apa itu pramuka? Oke, ada yang tahu? Oke, Bapak jelaskan saja ya. Pramuka itu adalah singkatan dari Raja Muda Karana, yang mana artinya itu adalah orang muda yang suka berkarya. Nah, kalau kalian suka berkarya, misalkan kalian itu suka membuat puisi atau hal-hal lainnya, membuat gambar, membuat apalagi coba, membuat gambar, membuat puisi, membuat cerpen. Nah, kalian juga itu sudah termasuk ke dalam pramuka ya. Kalian juga sudah memiliki jiwa untuk menjadi seorang pramuka. Nah, pramuka itu merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka. Nah, kalau kalian ingin disebut pramuka itu, kalian harus masuk dulu ke dalam sebuah gerakan pramuka. Nah, biasanya di sekolah juga ada ya. Di sekolah juga ada namanya guru dep, gugus depan. Kalian bisa masuk ke dalam anggota pramukanya ya. Kalau di sekolah dasar biasanya ada pramuka siaga dan pramuka penggalang. Nah, pramuka siaga itu biasanya kelas 1, 2, 3. Sedangkan untuk pramuka penggalang itu biasanya kelas 4, 5, dan 6. Oke ya. Di layar dapat dilihat yaitu merupakan lambang gerakan pramuka. Nah, sekarang apa bedanya kepramukaan dengan pramuka? Nah, kalau kepramukaan itu adalah sebuah sistem pendidikan. Jadi sistem pendidikan yang menaungi sebuah gerakan yang namanya pramuka itu dinamakan kepramukaan. Gerakan pramuka itu adalah organisasi yang melaksanakan sistem tersebut. Jadi organisasinya yang melaksanakan kegiatan kepramukaan. Nah, kemudian seperti tadi ya, seperti ada di sekolah melaksanakan kepramukaan atau kegiatan-kegiatan pramuka di sekolah. Kemudian sedangkan itu yaitu pramuka, ada pengertian pramuka. Nah, pramuka itu adalah anggota gerakan pramuka. Dan kalian kalau sudah masuk ke dalam gerakan pramuka di sekolah, nah kalian bisa disebut sebagai pramuka Raja Muda Karana ya. Oke, sebelum lanjut, kakak ingin menantang kalian untuk tepuk pramuka terlebih dahulu. Tepuk pramuka 2 kali ya. Sebagai contoh, tepuk pramuka 2 kali. Kalau disebut 2 kali, kalian tepuk pramukanya 2 kali ya. Kalau disebutkan 3 kali, berarti kalian harus melaksanakan yang 3 kali ya. Sekarang tanpa aba-aba dari Bapak ya, kalian lakukan gerakan tepuk pramuka terlebih dahulu ya. Tepuk pramuka 4 kali. Oke ya, pada bisa ya, pada hebat ya adik-adiknya. Pada hebat bisa melakukan tepuk pramuka terlebih dahulu ya. Terima kasih sudah melakukannya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke
lambang gerakan pramuka. Nah, di dalam gerakan pramuka itu ada gerakan pramuka nasional dan internasional, yang mana gerakan pramuka nasional itu mencakup wilayah negara Indonesia, keseluruhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sedangkan ada juga ya yang gerakan internasional, yang mana gerakan ini mencakup seluruh dunia. Jadi tidak hanya negara Indonesia ya, jadi seluruh dunia pun masuk ke dalam gerakan pramuka internasional. Nah, untuk gerakan pramuka nasional ini dilambangkan dengan apa coba yang di layar itu tuh? Di layar coba ya. Dan di layar itu ada gerakan nasional ya, gerakan pramuka nasional dilambangkan dengan tunas kelapa. Lalu yang satu lagi lambang internasional yang berwarna ungu itu dinamakan WOSM, World Organization of Sport Movement, yang warna ungu nih. Kalau kalian punya, di sini ada logo WOSM nih. Kalau kalian punya baju pramukanya ya, ini lambang gerakan pramuka internasional. Oke, kita lanjut ya. Sudah bisa membedakan antara lambang gerakan pramuka nasional serta lambang pramuka internasional ya. Oke, makna lambang gerakan pramuka nih. Kalau lambang gerakan pramuka nasional itu kan dilambangkan dengan buah kelapa atau tunas kelapa ya. Nah, ada beberapa artinya. Yang pertama, buah kelapa itu dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Artinya, pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, jadi kalau kalian melakukan gerakan pramuka itu merupakan inti kelangsungan hidup manusia. Jadi merupakan hal-hal yang pentingnya dalam kehidupan manusia apabila kalian sudah melakukan kegiatan-kegiatan pramuka. Nah, kenapa dilambangkan dengan tunas kelapa atau buah kelapa? Nah, ini ada ya artinya, itu buah kelapa itu tahan lama. Jadi pramuka adalah diartikan sebagai orang yang jasmani dan rohaninya kuat. Jadi kalau kalian melakukan kegiatan pramuka, kalian harus kuat ya, harus tahan banting, tahan lama apabila kalian melakukan kegiatan pramuka. Nah, kalian juga rohaninya juga harus kuat, karena apabila tidak jasmani dan rohaninya kurang kuat, maka kemungkinan besar kalian akan kesulitan dalam melakukan kegiatan pramukanya. Jadi kalian harus kuat seperti buah kelapa. Jadi keinginan dari pembuat lambang pramuka itu, kalian seharusnya seperti buah kelapa. Jadi tahan lama, tahan banting, tahan apa saja ya. Jadi kalian diharuskan untuk selalu kuat. Oke, selanjutnya itu kelapa tumbuh di berbagai jenis tanah. Nah, kelapa kan kalau kita biarkan saja di sembarang tempat, maka kelapa tersebut akan jadi ya. Pernah kalian melihat kelapa yang dibiarkan atau sudah tua, tiba-tiba ada cabang ke atas, ada daun kembali. Nah, itu merupakan seperti lambang pramuka ya. Jadi tumbuh di berbagai jenis tanah, meskipun kita tidak sengaja membiarkannya, tiba-tiba tumbuh. Nah, itu merupakan ciri khas dari buah kelapa, yang mana artinya juga dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Itu artinya kalian diharuskan untuk beradaptasi dimanapun dalam kondisi apapun. Jadi misalkan kalian ke tempat lingkungan baru, kalian harus beradaptasi dengan lingkungan tersebut, beradaptasi dengan orang-orang yang baru. Ataupun kalian misalkan kalian dari sekarang seperti masa COVID ya, kalian kan kalau dulu kegiatan pramukanya itu berlangsung di sekolah. Nah, kalau sekarang kalian harus melakukannya di rumah masing-masing ya.
dapat melalui Zoom atau media sosial media lainnya. Nah, sekarang kita akan menggunakan YouTube ya. Nanti ini akan diupload di YouTube. Nah, kalian akan mengaksesnya sendiri dan mempelajarinya sendiri di rumah. Jadi meskipun bapak di Tasik, kakak di Tasik ya, maaf, harusnya kakak ya. Meskipun kakak di Tasik, kalian yang berada di Karawang pun berjauhan ya. Jadi tetap ya, kalian bisa belajar bersama bapak melalui YouTube atau media lainnya. Oke. Makna lambang pramuka lainnya yaitu kelapa yang tumbuh menjulang tinggi. Nah, kalian pernah kan lihat pohon kelapa? Nah, pohon kelapa ini kan rata-rata tinggi ya, kecuali ada beberapa pohon kelapa yang memang secara genetiknya hanya beberapa meter saja. Namun yang ada di pantai-pantai kan biasanya tinggi menjulang ya. Itu artinya itu kalian juga harus memiliki cita-cita yang tinggi. Pramuka itu harus memiliki cita-cita yang tinggi. Misalkan cita-citanya itu ingin menjadi pemimpin di Indonesia. Kalian dari pramuka itu harus memiliki cita-cita yang tinggi seperti itu ya. Harus optimis terhadap cita-cita tersebut. Kalian juga harus yakin ya, cita-cita tersebut dapat tercapai. Nah, kemudian makna lambang gerakan pramuka lainnya yaitu akar kelapa itu kuat. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, akar kelapa itu merupakan akarnya itu kuat. Artinya pramuka itu harus berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Nah, kalian nanti akan belajar mengenai dasar-dasar pramuka ya. Kalian juga harus mengikat dasar tersebut untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian juga harus mempraktekkan dasar-dasar yang ada dalam pramuka itu dalam kehidupan sehari-hari dan juga mempraktekannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang dipelajari kalian di pramuka, maka kalian juga harus bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kelapa juga merupakan pohon yang serbaguna. Ya, kalian tentu saja tahu ya, seluruh bagian tanaman kelapa itu dapat diolah menjadi kebutuhan manusia. Daunnya bisa dijadikan sebagai hiasan kepat di undangan. Lalu kemudian buahnya dapat dimakan, diminum, bisa juga diolah dalam bentuk hal yang lainnya ya buahnya itu. Nah, kemudian batangnya dapat dijadikan sebagai bahan bangunan, bisa dijadikan sebagai bahan jembatan ya batangnya. Kemudian daunnya juga bisa dijadikan sapu ijuk ya, sapu ijuknya. Jadi kenapa makna lambang gerakan pramuka itu kelapa, tunas kelapa itu artinya kelapa itu dapat dijadikan pohon yang serbaguna. Nah, kalian juga sebagai anggota pramuka itu harus memiliki keadaan yang serbaguna ya. Kalian harus bisa dalam hal bidang apapun, bagi nusa maupun agama. Kalian harus bisa mempraktekkan apa yang dipelajari dari pramuka ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Next, kemudian ada lambang WOSM. Nah, lambang WOSM nih, kalian bisa lihat ya. Di sini ada lambang WOSM, atau bisa di layar juga dilihat yang warna ungu. Nah, makna lambang WOSM, World Organization of Scout Movement. Nah, di sana ada apa saja di gambarnya? Ada gambar jarum kompas, ada gambar bunga, lalu ada gambar 2 bintang, kemudian ada tali yang melingkar, kemudian warnanya putih serta warna dasar ungu. Nah,
Di sini kakak akan menjelaskan ya mengenai makna lambang WOSM, World Organization of Scout Movement, yang menaungi seluruh pramuka di dunia. Nah, di sini yang pertama adalah jarum kompas yang menunjuk ke atas, yang mana artinya itu sebagai pengingat bagi setiap pramuka agar senantiasa melakukan kebenaran dan menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan senantiasa menjaga perannya sebagai penunjuk jalan. Jadi anggota pramuka itu diharuskan untuk selalu melakukan kebenaran, hal-hal yang benar, jangan sampai melenceng dari adat dan norma sebagai anggota pramuka. Kemudian di masyarakat juga kalian harus menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Kalau kalian misalkan kalian ditunjuk sebagai sekretaris di lingkungan masyarakat, nah kalian harus menerimanya, kalian harus berusaha untuk menerimanya meskipun kalian belum pernah melakukannya ya. Kalian harus berusaha terlebih dahulu untuk menerimanya, belajar terlebih dahulu. Kemudian juga senantiasa menjaga perannya sebagai penunjuk jalan. Nah, kalian sebagai anggota pramuka itu harus menjadi penunjuk jalan bagi yang lain. Apabila ada rekan atau rekan lainnya yang melakukan kesalahan atau melakukan hal yang bertentangan dengan norma, nah kalian bisa bisa meluruskan teman tersebut atau rekannya tersebut ya. Bapak juga kan tidak sempurna, nah kalian bisa meluruskan Bapak apabila dalam materi pembelajaran atau pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak itu dinilai ada yang salah. Nah, kalian bisa mengingatkan Bapak ya. Itu merupakan ciri dari jarum kompas ya. Makna dari jarum kompas, bukan ciri ya. Oke, selanjutnya adalah trefoil atau bunga dengan 3 ujung. Bisa dilihat di layar ya, itu ada trefoil. Nah, mengiaskan 3 janji pramuka. Jadi ada 3 janji pramuka ya. Kemudian ada di gambar juga ada gambar 2 bintang ya, yang melambangkan bahwa seorang anggota pramuka itu selalu berupaya untuk dapat menjadi penerang dan penolong dalam kebenaran dan pengetahuan. Nah, seperti tadi ya, kalau ada yang melenceng dalam melakukan kegiatan, nah kita sebagai anggota pramuka itu harus menjadi penerangnya, harus menjadi penolong orang lain yang melakukan kesalahannya. Kemudian ada gambar tali yang melingkar, yang bulat tuh. Itu merupakan tali yang melingkar. Nah, tali yang melingkar itu artinya membentuk simpul mati. Lihat, bisa dilihat di layar ya, menunjukkan simpul mati, yang mana artinya sesama pramuka harus selalu menjalin hubungan persahabatan dan persaudaraan. Nah, kalau menjadi anggota pramuka itu harus saling solidaritas ya. Jadi kalian sesama teman dilarang untuk melakukan perkelahian ataupun pertengkaran. Nah, itu sangat bertentangan dengan nilai pramuka kalau kalian sesama teman saja saling bertengkar. Nah, kalian pernah nggak bertengkar sama teman? Nah, kalau kalian pernah bertengkar sama teman, untuk menjadi seorang pramuka sejati itu kalian bisa meminta maaf ya. Meminta maaf apabila sudah terjadi pertengkarannya, karena memaafkan itu akan melapangkan semuanya ya. Jadi kalaupun kalian melakukan kesalahan, kalian bisa melakukan minta maaf ya kepada orang lain atau kepada orang yang dilakukan kesalahannya. Kemudian kita lihat ya, di sana ada warna dari jarum kompas, warna trefoil, lalu gambar tali itu warnanya putih ya, bisa dilihat ya. Nah, warna putih itu melambangkan pramuka itu selalu berhati suci dan bersih. Jadi kalian itu dimaknai apabila untuk jadi kalian itu jiwa pramuka itu kalian harus melakukan selalu kebenaran ya.
Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat membuat lambang pramuka itu menjadi kotor. Nah, kenapa lambang itu putih? Nah, untuk supaya kalian selalu berhati suci dan selalu berhati bersih, tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma atau adat-adat yang ada di Indonesia. Kemudian ataupun di dunia ya. Kemudian ada juga yang warna dasarnya ungu, yang kotaknya warna ungu ya. Nah, warna dasar ungu itu artinya memiliki keterampilan kepemimpinan untuk membantu orang lain. Jadi pramuka itu apabila orang lain mendapatkan kesusahan, anggota pramuka harus saling menolong. Misalkan sekarang kita ketahui ya, di Nusa Tenggara ataupun di daerah lainnya sedang ada yang terkena bencana. Nah, kalian sebagai anggota pramuka bisa memberikan bantuannya, baik itu berupa materi ataupun tenaganya. Kalau materi, misalkan di berita-berita itu ada penggalangan dana untuk kasus yang ada di Nusa Tenggara. Nah, kalian bisa memberikan sumbangan berupa uang, makanan, ataupun pakaian bekas kalian untuk orang yang membutuhkan. Kemudian bisa juga dilakukan di lingkungan kalian sendiri ya. Apabila misalkan tetangga kalian tidak memiliki pakaian yang layak, nah kalian bisa menyisihkan pakaian yang layak di keluarga kalian untuk disumbangkan kepada tetangga yang membutuhkan ya. Bisa dimulai dari lingkungan sendiri. Misalkan ada teman kalian yang tidak memiliki uang jajan, nah kalian bisa menyisihkan sebagian uang jajan kalian untuk diberikan kepada teman yang membutuhkan. Nah, itu merupakan makna lambang WOSM, WOSM atau World Organization of Scout Movement. Oke, lanjut. Sekarang kita akan berkenalan mengenai pendiri gerakan kepramukaan dunia. Nah, yang mempelopori kepramukaan dunia itu adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Nah, kalian apabila ingin mengetahui lebih lanjut, bisa diklik di Google ataupun media lainnya, banyak ya di internet mengenai Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Nah, ini merupakan pendiri gerakan kepramukaan dunia. Oke, ini adalah biografi singkat dari biografi Baden-Powell. Nah, ayahnya itu namanya Baden-Powell, kemudian ibunya Henrietta Grant Smith, lahir di Paddington, Inggris ya. London itu adanya di Inggris, Paddington, London, Inggris, 22 Februari 1857. Kemudian wafat di Nyeri, Kenya, 8 Januari 1941. Itu merupakan biografi singkat dari biografi Baden-Powell. Nah, kalian ada beberapa link yang bisa diakses ya. Ini Bapak rekomendasikan mengenai biografi Baden-Powell. Bisa diakses ya di https YouTube Watch. Nah, bisa kalian ya di YouTube kalian, ataupun kalian bisa klik link ini, kemudian nanti masuk ke YouTube. Nah, Bapak akan putar ya videonya mengenai biografi dari Lord Baden-Powell. Oke, selamat menyimak. Siapakah Baden-Powell itu? Baden-Powell adalah bapak pada dunia dengan nama lengkap yaitu Robert Stephenson Smith Baden-Powell dengan panggilan BP. Beliau adalah seorang tentara Inggris dan penemu atau pendiri The Boy Scout. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 di Paddington, London, Inggris.
Nama ayah Baden-Powell yaitu Profesor Domain Baden-Powell dan nama ibunya yaitu Miss Henrietta Great Smith. Ayahnya adalah seorang pendeta dan guru besar geometri Universitas Oxford di Inggris. Dan ibunya adalah seorang putri dari Admirat Kerajaan Britania Raya yang terkenal yaitu William Smith. Baden-Powell mempunyai 9 saudara yaitu Warrington, George, Augustus, Franz, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden-Flitter. Cerita Baden-Powell dimulai ketika Baden-Powell berusia 3 tahun. Sejak itu juga ayahnya meninggal pada tanggal 11 Juni 1860. Di usia mudanya, Baden-Powell telah menjadi anak yatim dan Baden-Powell dituntut untuk hidup mandiri dengan hanya dukungan dari seorang ibundanya. Baden-Powell adalah seorang yang bertipe pekerja keras, yang tidak putus asa, dan penolong. Beliau sejak kecil banyak mengagumi karya-karya ilmuwan yang terkenal antara lain yaitu Charles Darwin, Babbage, George Eliot, J.L. Lawes, dan James Martin. Pada tahun 1870, ibunya menyekolahkan Baden-Powell di Charterhouse School. Di sekolah itulah Baden-Powell sangat populer. Selain pintar dalam bidang pengetahuan, Baden-Powell juga mengikuti banyak kegiatan ekstra seperti marching band, klub menembak, teater, melukis, dan kiper kesebelasan Charterhouse School. Setelah lulus dari Charterhouse School, Baden-Powell memutuskan untuk bergabung dengan dinas kemiliteran dengan dibantu oleh pamannya yaitu Kolonel Henry Smith, komando dari Royal Military Academy di Woolwich. Selesai bergabung dengan dinas kemiliteran, Baden-Powell ditempatkan di India dengan pangkat pembantu yaitu letnan. Baden-Powell sempat berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, bahkan dari satu negara ke negara lain. Dan akhirnya beliau ditugaskan di Mafeking, yaitu di suatu kota pedalaman Afrika. Di kota inilah nama Baden-Powell terkenal karena jasa-jasanya dalam memimpin pertahanan kota Mafeking. Selama kurang lebih 217 hari, pangkat Baden-Powell dinaikkan menjadi Mayor Jenderal karena jasa-jasanya tersebut. Mendengar hal itu, keluarga Baden-Powell sangat bangga kepadanya. Di Afrika, Baden-Powell banyak melakukan petualangan, sehingga pengalamannya bertambah. Karena keberaniannya, Baden-Powell mendapati julukan Impesa, yang artinya serigala yang tak pernah tidur. Karena sifat waspada, tekatan, dan keberaniannya. Tuan William Smith, sebagai seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris, meminta agar Baden-Powell melatih anggotanya sesuai dengan cerita pengalamannya. Dan dipanggillah 21 orang pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah di Inggris. Dan setelah perkemahan itu, terciptanya buku yang berjudul Scouting for Boys, suatu karya yang sangat spektakuler. Tahun 1910, Baden-Powell meminta pensiun dari tentara dengan pangkat terakhirnya yaitu Letnan Jenderal. Baden-Powell menikah dengan Olaf St. Clair Sams dan dianugerahi 3 orang anak. Tahun 1929, Raja George memberikan julukan Lord sehingga namanya menjadi Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Dan akhirnya Baden-Powell wafat pada tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Nah teman-teman, itu tadi video singkat sejarah Bapak pada dunia yaitu Baden-Powell. Terima kasih yang udah mau nonton, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu merupakan biografi singkat mengenai Bapak Pramuka Dunia Baden-Powell ya. Nah, sekarang dadakannya ya. Sekarang itu kalian memiliki tugas. Nah, apa saja yang patut dicontoh dari Bapak Pramuka Dunia ini? Nah, apa saja yang perlu dicontoh? Nah, kalian bisa menuliskannya di catatan, kemudian kalian foto hasil catatannya itu dan kirim ke nomor WhatsApp Bapak ya. Nanti bisa dikirim via WA. Nah, kalian bisa putar
sendiri nanti videonya ya, kalau barusan kurang jelas. Nanti kalian bisa memutar videonya sendiri, kemudian cari apa saja yang perlu dicontoh dari Baden-Powell ya. Mengerti tugasnya? Oke ya, mengerti ya. Cuma nyari apa saja yang perlu dicontoh dari Bapak Pandu Dunia Baden-Powell ya. Gampang ya, kalian juga bisa ya. Oke, next ya. Sekarang kita berkenalan mengenai Bapak Pramuka yang ada di Indonesia. Nah, di sini kakak akan menjelaskan mengenai Bapak Pramuka di Indonesia. Bisa dilihat di layar ya. Bapak Pramuka di Indonesia itu yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini merupakan Bapak Pandu di Indonesia. Ia menjabat sebagai Ketua Quara Nasional Kuarnas dengan masa jabatan terlama atau terpanjang, yaitu selama 13 tahun. Nah, jadi Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini menjabat sebagai Ketua Quara Nasionalnya itu selama 13 tahun ya. Selama 13 tahun itu kan lama ya untuk jabatannya. Sekarang saja kalau presiden kan hanya 2 periode atau sekitar 10 tahun. Nah, ini bahkan lebih dari 2 periode sebagai presiden nih, 13 tahun ya. Betapa lamanya Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ini menjabat sebagai Ketua Quara Nasional. Nah, di sini ada biografi mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Nah, kalian bisa mengaksesnya di YouTube juga. Kalian tinggal klik ini atau bisa mengetiknya di Google Search ya. Kalian nanti akan diarahkan ke YouTube-nya. Nah, ini merupakan biografi mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Perhatikan ya, karena akan ada tugas lainnya di akhir dari video ya. Kalian harus memperhatikan video ini. Jadi di tiap video akan ada tugasnya ya. Oke, mudah ya. Kalian cuma memperhatikan saja. Kemudian nanti akan ada pertanyaan dari Bapak. Oke, kita mulai saja videonya ya. Silahkan ditonton dan disimak. Selamat pagi, kakak-kakak pramuka se-Indonesia. Selama ini kita mengenal dan memperingati HPDH atau Hari Baden-Powell setiap tanggal 22 Februari. Tapi tahukah kakak, bahwa selain BPD di Indonesia juga dikenal HB ke-9D? Apa itu HB ke-9D? HB ke-9D adalah Hari Hamengkubuwono ke-9 atau Hari Bapak Pramuka Indonesia. Sehingga tanggal tersebut menjadi salah satu hari besar bagi gerakan pramuka Indonesia. HB ke-9D atau Hari Bapak Pramuka Indonesia diperingati setiap tanggal 12 April. Tanggal tersebut merujuk pada tanggal kelahiran Hamengkubuwono ke-9 yang dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 12 April tahun 1912. Hamengkubuwono merupakan tokoh nasional Indonesia. Selain menjadi Raja Yogyakarta, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Berbagai jabatan lain pernah diembannya baik semasa Presiden Soekarno maupun Soeharto. Atas jasa-jasanya, beliau telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Bagi gerakan Pramuka, Hamengkubuwono ke-9 merupakan tokoh penting dan berjasa, baik sebelum, menjelang, maupun setelah berdirinya gerakan Pramuka. Tahun 1961 menjadi anggota panitia pembentukan gerakan Pramuka yang bertugas menyiapkan berdirinya gerakan Pramuka. Beliau adalah ketua Kuarnas pertama kali, sekaligus menjadi ketua Kuarnas dengan masa periode terbanyak yaitu 4 periode berturut-turut mulai 1961 hingga 1974. Beliau juga salah satu dari 4 pramuka Indonesia yang memperoleh Bronze Wolf Award, sebuah penghargaan tertinggi dari WOSM. Karena jasa-jasa besarnya pada gerakan Pramuka, maka pada perhelatan Munas Gerakan Pramuka tahun 1988, Hamengkubuwono ke-9 dinobatkan menjadi Bapak Pramuka Indonesia. Keputusan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 10 Munas 88 tentang Bapak Pramuka. Dan pada Munas Gerakan Pramuka tahun 2018 di Kendari, tanggal kelahiran Hamengkubuwono, tanggal 12 April ditetapkan sebagai salah satu hari besar Gerakan Pramuka, yaitu sebagai Hari Bapak Pramuka Indonesia atau Hari Hamengkubuwono ke-9 yang disingkat HB ke-9D. Keputusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Kuartir Nasional Nomor 046 Tahun 2018 tentang peringatan Hari Bapak Pramuka Indonesia. Kini selain kita memperingati tanggal kelahiran Baden Powell, tanggal 22 Februari sebagai Hari Baden Powell, Bapak Pramuka sedunia, maka setiap tanggal 12 April kita juga memperingati Hari Bapak Pramuka Indonesia atau Hari Hamengkubuwono ke-9 atau HB ke-9D. Oke, ya sudah selesai videonya. Nah, sekarang bagian yang paling penting ya, karena ada soal dari Bapak. Soalnya itu yaitu apa saja jabatan yang pernah dipegang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Apa saja jabatan atau jabatan dan prestasi ya, jabatan dan prestasi apa saja yang pernah didapat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Kalian bisa, apabila kurang jelas ya, kalian bisa putar kembali video barusan atau di skip ke arah belakang video YouTube bapaknya, atau kalian bisa mengklik langsung video aja dari alamat yang tadi disebutkan ya. Kalian bisa mengkliknya langsung. Oke ya, udah jelas ya tugasnya itu. Oke, kita lanjut saja ya. Seperti biasa ya, kita lanjut saja. Oke, selanjutnya mengenai pramuka yang diperkenalkan di Indonesia. Nah, pramuka pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu adalah pada tanggal 14 Agustus 1945. Jadi 3 hari sebelum hari kemerdekaan Republik Indonesia, pramuka itu sudah diperkenalkan di negara Indonesia. Karena bertepatan dengan tanggal 14 Agustus 1945. Nah, biasanya pada tanggal tersebut, pada tanggal 14 Agustus,
setiap tanggal 14 Agustus itu selalu diperingati Hari Pramuka Indonesia ya. Jadi kalian pernah nggak itu ikut upacara pramuka pada tanggal 14 Agustus? Nah, biasanya sebelum pandemi itu setiap tanggal 14 Agustus itu sering diadakan upacara ya memakai baju pramuka seperti ini. Upacara mengenai Hari Pramuka Indonesia. Ya di sini Bapak punya yel-yel ya. Kalian bisa menjadikannya yel-yel ya. Di sini ada liriknya ya. Dari lagu Aku Punya Anjing Kecil, ku beri nama Heli. Nah, itu lagu aslinya ya. Nah, sekarang kakak ubah lagu tersebut menjadi sebuah yel-yel ya. Nah, kalian bisa ubah. Kalian juga sebenarnya bisa ya mengubah lagu-lagu dari lagu apa saja ya menjadi sebuah yel-yel. Nah, di sini ada contoh yel-yelnya ya. Bapak contohkan ya, kakak contohkan ya. 1, 2, 3. Kami punya tim pramuka, ku beri nama Sukawan. Kami senang berpetualang dan menolong orang. Sukawan kami datang, Sukawan kami siap untuk berpetualang. Sukawan kami datang, Sukawan kami siap untuk menolong orang. Jadi diganti ya liriknya dari lagu Anjing Kecil tadi ya. Kalian bisa merubah lagu-lagu ya untuk melatih kreatifan kalian. Nah, tugasnya kalian buat yel-yel ya di rumah. Buat yel-yel mengenai kepramukaan ya. Oke, mengerti tugasnya? Buat yel-yel ya. Yel-yel mengenai. Jadi ada 3 tugas ya. Tadi mengenai ada di video mengenai Sri Sultan Hamengkubuwono. Kemudian ada video dari Lord Baden-Powell. Lalu membuat yel-yel ya. Jadi tugasnya itu ada di tadi ya diceritakan setelah video Lord Baden-Powell, setelah video Sri Sultan Hamengkubuwono, lalu yang terakhir buat yel-yel ya. Kalian bisa, kalau kalian kurang jelas mengenai tugasnya, bisa tanya langsung ke Bapak atau bisa dilihat di video ya, di skip ke belakang, bisa ya diarahkan pada menit keberapa tugasnya diberikan dan kalian bisa mengulangnya beberapa kali. Nah, itu kemudahan dari adanya video pembelajaran ini. Kalian bisa mengulang-ulangnya mengenai materi pembelajarannya. Oke, next ya. Nah, ini tugasnya. Tugas kalian adalah tadi ya membuat yel-yel pramuka. Oke ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan dengan kakak dalam kegiatan pramuka ini kakak sudah cukup sekian saja ya. Alhamdulillah ya, terima kasih bagi yang sudah menyimak dan jangan lupa tugasnya ya. Jangan sampai lupa tugasnya. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Salam pramuka. Sampai jumpa lagi ya. Alhamdulillah, pertemuan kegiatan pramuka pada pertemuan kali ini sudah selesai ya. Jangan lupa tugasnya Bapak rangkum ya tugasnya. Yang pertama yaitu apa saja perilaku yang perlu ditiru dari Bapak Pramuka Dunia Baden-Powell. Nah, kalian tugasnya itu mencari apa saja perilaku yang perlu ditiru dari Bapak Pramuka Dunia
Baden-Powell. Kalian simak dulu videonya yang ada dalam video ya. Kemudian yang kedua adalah tugasnya itu apa saja jabatan dan prestasi yang pernah diraih oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, kalian simak dulu videonya, kemudian cari apa saja prestasi dan jabatan yang pernah diraih oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lalu tugas yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu kalian buat yel-yel mengenai pramuka ya. Kalian bisa mengganti lagu-lagu yang ada di Indonesia atau dunia pun tidak apa-apa ya. Kalian ganti liriknya ya. Mungkin sekian saja. Salam pramuka.